Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bagi yang beragama lain. Bapak Ibu, selamat pagi. Ya. Saya Dr. Sigit Setiawadi. Hari ini saya akan menyampaikan masalah hukum-hukum alam bidang mental ya. Ada hukum alam fisika. Ya. Nah, manusia yang cerdas Bapak Ibu, setelah membangun perusahaan, dia akan menciptakan hukum-hukum dan aturan-aturan yang dikenal sebagai sistem, gitu ya. Nah, kemudian perusahaannya akan berjalan otomatis dan dia bisa mengerjakan hal-hal lain. Hanya dalam kondisi darurat dia akan turun tangan ke perusahaannya. Nah, Tuhan tentunya maha cerdas Bapak Ibu. Setelah menciptakan semesta, apakah kemudian mengaturnya sendiri seperti dalam film ini, Almighty Brass atau Almighty Effort, atau menciptakan hukum-hukum alam untuk mengaturnya? Anda pasti tahulah jawabannya. Sebagai contoh, ada hukum alam gravitasi, ya, itu salah satu hukum alam juga. Tentunya kalau ada orang jahat, orang baik, ya, sama-sama terjun dari atas puncak kelapa, jatuhnya sama, Bapak. Karena itu hukum dari Tuhan. Bukannya terus Tuhan membuat perkecualian kepada orang yang berbuat baik. Kalau dia terjun dari kelapa, dia akan melayang pelan-pelan jatuh ke tanah. Tidak akan terjadi kecuali itu di film, ya. Jadi hukum alam sudah diatur sedemikian rupa, selalu berlaku pada siapapun, tidak peduli dia orang jahat, dia orang baik, akan mengikuti hukum alam itu. Ada 9 hukum alam, gitu ya. Sebab akibat, kompensasi, pengendalian, kepercayaan, konsentrasi, daya tarik, kesesuaian, pertumbuhan, dan pengisian. Hukum besinya ini ya, hukum alamnya sebab akibat ini ya. Yang lain itu sebetulnya penjelasan dari hukum sebab akibat supaya lebih mudah untuk dimengerti. Ya. Hukum sebab akibat itu berbunyi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ada penyebab spesifik untuk sukses dan ada penyebab spesifik untuk kegagalan. Ya. Apa yang Anda tuai hari ini adalah hasil dari apa yang Anda tabur di masa lalu. Jika Anda ingin menuai hasil yang berbeda, kita harus menabur benih mental yang berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu yang sekarang sedang menabur benih mental yang kurang bagus untuk masa depan, ya, tolong mulai dirubah, gitu ya. Benih mental seperti apa? Ya, perkataan-perkataan yang mengeluh, sifatnya tidak puas, ya, dan lain-lain. Atau yang sifatnya negatif ya. Saya masih melihat status di WA itu seperti baterai mau habis, atau hidup ini perjuangan, hidup ini penderitaan, dan macam-macam. Tolong dihapus, diganti dengan hal-hal yang bersifat positif. Yang kedua adalah hukum kompensasi. Ya, Anda mendapatkan hasil sebanding dengan upaya atau kontribusi yang Anda lakukan. Titik. Ya. Orang yang mendapatkan hasil berlimpah itu telah melakukan jauh lebih banyak daripada seharusnya. Mereka menabur banyak benih, sehingga tidak heran jika mereka menuai lebih banyak hasil. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini sedang bekerja lebih keras dari yang seharusnya, kemudian merasa tidak mendapatkan hasil, lakukan saja. Karena hukum kompensasi akan jalan kepada Bapak Ibu. Tidak usah hitung-hitungan. Lakukan saja walaupun katakanlah bosnya sekarang jahat atau perusahaannya seperti apa, tidak bagus. Terus saja lakukan. Bapak Ibu akan mendapatkan kompensasi dari tempat lain. Percayalah. Tapi kalau Bapak Ibu mulai berhitung-hitung tentang pekerjaan, pada akhirnya rezeki Bapak Ibu juga akan dihitung-hitung. Hukum pengendalian adalah jika pikiran dan kehidupan Anda tidak berada di bawah kendali Anda sendiri, maka akan muncul stres, kegelisahan, ketegangan yang menyebabkan berbagai penyakit. Jadi segeralah kendalikan kehidupan Anda, jangan mengikuti apa kata orang. Orang mengatakan begini Anda turuti, orang mengatakan begitu Anda ikuti. Kemudian yang penting lagi adalah bukan rangsangan dari luar atau kejadian yang penting, tapi persepsi dan tanggapan kita atas kejadian itu yang lebih penting. Ya, seperti yang sering saya contohkan, kecoak yang hinggap di atas kepala itu ya. Jadi akibat selanjutnya tergantung bagaimana tanggapan Anda atas hinggapnya kecoak di kepala itu.
Apakah Anda nanti mencelakakan orang lain karena panik menabrak-nabrak, atau Anda mencelakakan diri sendiri, atau Anda tenang saja, kecoa diambil, kemudian dimatikan, atau dibuang, atau mungkin dimakan. Itu terserah Anda. Anda mungkin mengatakan, tapi kan itu kecoa. Jangan khawatir, akan banyak kecoa-kecoa lain yang akan hinggap ke Anda, gitu ya. Dan tergantung Anda bagaimana menanggapinya. Hukum kepercayaan mengatakan apapun yang Anda percaya dengan sungguh-sungguh dan melibatkan emosi akan menjadi kenyataan Anda. Jadi kalau ada orang mengatakan berdoa ini akan menyebabkan ini, berdoa itu akan itu boleh kalau Anda mempercayainya. Ya. Apapun yang Anda percaya akan jadi, ya. Misalnya Anda percaya mutlak bahwa Anda akan sukses besar dalam kehidupan, maka tidak peduli apapun yang terjadi, Anda akan terus maju ke arah tujuan Anda. Sebaliknya, jika Anda percaya bahwa kesuksesan itu hanya sebuah kebetulan saja, maka Anda akan mudah patah semangat jika ada hambatan. Dan inilah yang menjelaskan kenapa ada orang yang datang ke misalnya Gunung Kawi, ke kuburan, dan lain-lain, kemudian benar-benar sukses. Karena merasa percaya bahwa dia mendapatkan apa yang diinginkan. Soal dari sudut agama, berlawanan, dan lain-lain, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Hukum konsentrasi. Semakin Anda memikirkan sesuatu, semakin besar kapasitas dan energi mental yang Anda curahkan pada hal itu. Semakin kuat pikiran itu, semakin kuat pengaruhnya pada perilaku Anda, dan akan semakin mendekatkan pada kenyataan. Nah, masalahnya adalah kita seringkali justru fokus pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, Anda punya hutang, fokus pada itu. Anda mengeluh tentang hal yang mahal dan sebagainya. Anda fokus pada hal-hal yang tidak Anda inginkan. Ya. Akibatnya apa? Anda mendapatkan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Gitu ya. Saya sering mengatakan juga kepada teman-teman, kalau Anda fokus pada pekerjaan, pada proses yang Anda lakukan, ya Anda akan mendapatkan kerja itu terus-menerus. Fokuslah pada hasilnya. Kalau Anda fokus pada uangnya, pada hasilnya, Anda akan mendapatkan hasilnya. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Kebanyakan orang fokus kepada kerjanya saja. Saya dulu selalu bicara tentang teknik operasi, penemuan ini, itu, obat, ini, itu semua. Orang hukum juga bicara tentang teknik-teknik hukum. Akibatnya apa? Ya mereka akan bekerja terus-menerus. Karena yang difokuskan adalah pekerjaannya. Coba diganti. Fokus pada hasilnya. Apa sih tujuan pekerjaan? Tujuan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Tujuan uang apa? Untuk mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang lebih nyaman, kehidupan yang lebih bagus. Fokus saja pada itu. Pada kesejahteraan Anda yang Anda inginkan. Seperti apa? Bicara aja tentang itu. Maka Anda akan mendapatkan itu. Nah, yang keberapa ini ya? Hukum daya tarik ya, atau law of attraction. Anda adalah sebuah magnet hidup yang menarik ke dalam hidup Anda orang-orang atau situasi yang serasi dengan pemikiran dominan Anda. Inilah yang paling dikenal orang ya, law of attraction. Pikiran Anda menciptakan suatu medan energi yang bergetar pada kecepatan yang ditentukan oleh tingkat emosi yang menyertai pemikiran tersebut. Nah, untuk ini Anda perlu melihat ini ya, peta kesadaran dari David Hawkins. Bagaimana sikap Anda? Apakah Anda selalu berada dalam kondisi force ini ya, marah, bangga, ingin takut, ya, sedih, apatis, atau berada dalam kondisi power, ya, memahami, memaafkan, optimis, tenang, hening, kebahagiaan yang luar biasa, hormat yang mendalam, atau benci dan lain-lain. Sehari-hari Anda berada di mana? Kalau Anda berada di sini ya jangan heran kalau nasib Anda juga selalu jelek gitu ya. Banyak orang yang berada di sini Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu ya. Saya kalau berbicara itu mereka seperti marah dan benci pada sesuatu, pada bangsa yang tidak dikenal gitu misalnya ya. Punya kemarahan dan kebencian. Hanya karena apa? Karena panutannya itu berpolitik yang di atas, benci kepada itu, akhirnya kita mengikuti padahal kita tidak tahu artinya. Ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Tapi itu pilihan ya. Pilihan. Tapi saya menyarankan Anda memilih yang paling baik untuk kehidupan Anda dan keluarga Anda. Bukan untuk orang lain, yaitu panutan-panutan Anda yang seperti politikus di atas. Ya.
Hukum kesesuaian. Ya. Dunia di luar diri Anda merupakan cerminan dari dunia di dalam diri Anda. Sikap orang lain pada Anda merupakan cerminan sikap Anda terhadap mereka. Jadi seperti bayangan kaca, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu berteriak, orang lain juga akan cenderung berteriak. Itu juga ada orang berteriak nadanya tinggi, Bapak Ibu juga cenderung untuk marah. Ya, seperti itu. Ya, dengan siapa Anda bergaul dan berteman menggambarkan siapa diri Anda sebenarnya. Kalau Anda berjalan dengan orang bijak, Anda akan jadi orang bijak. Anda jalan dengan rampok, lama-lama Anda akan jadi rampok. Anda akan selalu bergaul dengan orang-orang yang miskin, Anda akan miskin. Kalau Anda terus berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang kaya, lama-lama Anda akan kaya. Itulah. Dan inilah yang menjelaskan mengenai plafon rezeki atau takaran rezeki Anda. Kenapa takaran rezeki Anda sekarang itu kecil? Ya karena lingkungan Anda kecil. Ya. Berbisnis apapun kalau takaran Anda kecil, ya dapatnya kecil. Ya. Dibangkrutkan, ditipu, dan lain-lain. Ya. Jadi besarkan takarannya, bergaulah dengan orang-orang yang lebih kaya dari Anda. Burung yang warna bulunya sama akan berkumpul bersama-sama. Hukum pertumbuhan, apapun yang Anda tabur akan mengalami pertumbuhan seiring dengan waktu. Nah, di sini menjelaskan kenapa orang yang berinvestasi atau berbisnis jangka panjang yang menanam dan nanti akan panen dan lebih besar dari yang ditanam. Ya, berbeda dengan Anda yang bekerja langsung digaji, apalagi kemudian dipakai saat itu juga, ya sudah habis. Jangan pernah berharap masa tua akan bahagia atau masa tua akan makmur, nyaman, karena semua sudah pakai, tidak ada yang tumbuh. Bagaimana mungkin Anda kalau misalnya Anda pagi nanam jagung, kemudian sore hari jagung yang Anda tanam Anda ambil, kemudian Anda masak, dan kemudian Anda berharap akan panen jagung? Tidak mungkin. Kalau Anda ingin panen jagung, Anda tanam jagung, Anda siram, Anda rawat, ya, Anda siangi, nanti Anda akan panen jagung. Seperti itulah Bapak Ibu. Semua tumbuh. Lakukan bisnis yang tidak langsung dibayar. Begitu Anda mendapatkan bisnis yang langsung dibayar, udah deh hindari. Ya, kecuali kalau Anda butuh uang sekarang. Tapi di samping uang yang sekarang Anda perlu untuk mendapatkan yang jangka panjang. Hukum pengisian berbunyi, apapun yang nampak kosong, alam semesta akan mengisinya. Ya. Kalau Anda menggali tanah dalam beberapa tahun tanpa ada yang ngisi, tanah itu akan penuh lagi. Gitu ya. Nah ini, jika Anda ingin menambah koleksi baju, kosongkan almari Anda supaya ada tempat diisi baju baru. Ini dulu anak saya waktu masih STK ya, TK atau SD saya lupa, dia ingin baju baru, terus saya lihat almarinya penuh almarinya. Saya bilang, Cah, kalau kamu ingin baju baru, ini kosongin ini almari ini. Baju-baju kamu yang tidak kamu pakai, kamu berikan orang. Wah, besoknya dia ngajak teman-temannya, semua bawa bajunya dia, tas yang tidak dipakai semua bawa. Dapat seminggu anak saya dapat baju dari mana-mana, dari budenya, dari mbahnya, tanpa mbahnya tahu bahwa anak itu ngosongkan. Dan sejak itu dia percaya sampai sekarang. Jika ingin mendapat jodoh, kosongkan tempat tidur di samping Anda supaya jodoh cepat datang. Almarinya juga dikosongkan separuh. Ya. Jika ingin mobil, bangunlah garasi. Siapkan semuanya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, Anda percaya atau tidak percaya, Anda tahu atau tidak tahu, sejak lahir sampai hari ini, detik ini juga, dimanapun Anda berada, Anda terus diatur oleh hukum-hukum alam yang diciptakan Tuhan itu. Jadi sebaiknya Anda mulai mempelajarinya, mengikutinya. Pasti tidak berlawanan dengan apa yang Anda percayai di bidang agama. Karena sebetulnya hukum-hukum alam ini sejak dulu sudah diceritakan oleh nabi-nabi, oleh guru-guru yang lampau. Semua sudah ada. Ya. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Oke Bapak Ibu, salam dari saya, Sigit Setiawadi dan Mati. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.